Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Halo Gan, salam Iwa buncit. Pernah lihat ikan satu ini? Ya, ini adalah ikan demekin. Dan mungkin beberapa dari kamu ada yang sedikit bingung, kok ada ikan demekin yang nggak punya punuk, ada juga yang punya punuk, tapi kok matanya bisa sama-sama jobol, bisa sama-sama melotot. Dan sebenarnya kalau dibandingkan dengan ryukin itu apa sih bedanya? Nah, maka dari itu di video kali ini admin akan coba jelaskan secara lebih terperinci soal bedanya ikan demekin, ikan tekim, dan juga ikan ryukin. Jadi buat kamu yang masih bingung cara membedakannya, bisa simak video ini hingga selesai. Oke, kita mulai dari ikan demekin dulu ya. Ikan demekin adalah ikan maskoki yang masuk dalam kategori kontes walaupun masih di posisi ke belakang. Dan ikan demekin setahu admin sudah cukup lama ya di Indonesia sendiri. Cuman ya karena memang lebih terkenal dengan oranda, dengan rancu, jadi ikan satu ini agak tersisihkan. Jadi ikan demekin itu paling mudah dikenali adalah dengan bola matanya yang gede, tentu namanya juga demekin. Jadi bola matanya melotot keluar seperti ya bola, sepasang bola. Kemudian yang paling kentara dari ikan demekin adalah apa? Tebak. Ya, itu punuknya. Jadi memang ikan demekin itu lebih ke proporsi pada punuknya. Jadi selain dia punya mata yang melotot keluar, sepasang melotot keluar, dia juga punya punuk yang mirip banget dengan ikan ryukin. Ya, ikan ryukin. Jadi kayak ikan ryukin yang kepalanya diganti dengan kepalanya demekin. Jadi punya mata yang melotot. Itulah ikan demekin. Mudah banget sih sebenarnya. Kemudian bentuk badannya yang bulat, lebih ke bulat. Jadi punya mata yang jobol, punya mata yang keluar, punya punuk juga. Dia bentuk badannya itu condong membulat, jadi buncit. Kemudian dari pangkal mulut sampai pangkal ekor itu dia bentuknya lebih condong bulat. Itulah ikan demekin. Kalau kamu dapet yang punuknya lebih menonjol, kemudian badannya rapi, tentu harganya bakal lebih mahal. Nah, kalau ikan ryukin admin yakin ya nggak usah dijelasin lagi ya, pastinya sudah tahu. Ikan ryukin dia punya punuk, kemudian bedanya dia itu punya kepala atau bentuk kepala sampai ke mulut itu lancip. Ya, lancip. Ke depan itu makin runcing untuk ryukin. Dan bedanya dengan demekin paling mudah banget kok. Lihat aja sekali lewat juga sudah tahu ini ikan demekin dan ryukin. Nah, cuman mungkin yang membedakan dengan ikan satunya lagi, ikan tekim ini yang sering ketukar. Ya, ikan tekim dengan demekin itu sering ketukar. Admin sendiri di awal-awal pelihara ikan maskoki itu sering nyebut ikan tekim itu ikan demekin. Karena ya yang paling kentara di antara kedua ikan ini adalah matanya yang melotot. Dan itu yang bikin kita jadi ya ini kan demekin semua jadi. Padahal ikan demekin dengan tekim itu ada perbedaannya kok. Yang paling kentara adalah punuknya. Jadi walaupun sama-sama punya mata yang melotot antara ikan demekin dengan ikan tekim seperti yang kamu lihat saat ini, tapi yang paling kentara adalah dari dua ikan ini, yaitu ikan tekim tidak punya punuk. Jadi kayak datar aja seperti ikan oranda. Namun ikan demekin dia punya punuk seperti ryukin. Jadi kalau kamu lihat ikan demekin tapi nggak ada punuknya, tapi penjual bilang ini demekin, itu adalah ikan tekim. Dan kamu nggak perlu nungguin punuknya bakal tumbuh atau kagak. Nggak akan tumbuh karena memang genetik ikan tekim nggak akan ada punuk di atasnya. Jadi kalau kamu mau beli ikan demekin, ya belilah ikan demekin yang ada punuknya, yang matanya melotot, ada punuknya. Tapi kalau kamu memang sedari awal pingin beli tekim, ya belilah yang matanya melotot tapi nggak ada punuknya. Kemudian ikan tekim juga punya bentuk badan yang lebih condong panjang ya ke belakang, seperti ikan oranda pada umumnya, bukan oranda yang short tail atau yang short body. Jadi ikan tekim itu selain dia nggak punya punuk, matanya melotot, dia badannya cenderung memanjang ke belakang. Apalagi ditambah dengan lebar ekornya, dia akan kelihatan banget antara demekin dengan tekim. Dia akan lebih condong badannya itu ramping, walau memang tentu ciri khas
ikan mas koki dia akan buncit perutnya, cuman akan lebih condong badannya tuh ramping ke belakang, jadi lebih panjang. Kalau dijejerin ikan demekin dengan tekim itu akan kelihatan banget ikan tekim itu lebih panjang ke belakang badannya. Soal motif ya variasi ya, tergantung genetiknya. Kalau kamu bingung, ada ikan tekim yang hitam disebut blackmoor, itu tekim juga. Admin kalau kenalnya di sini juga nyebutnya teleskop lowo, tapi teleskop itu lebih kepada nyebut umumnya ya, ini umum untuk ikan yang matanya melotot itu teleskop. Kemudian dipecah jadi demekin, tekim, ada juga ryukin, tapi ryukin nggak masuk. Jadi secara umum jadi mudah banget yang bedain ikan tekim, ikan demekin, dan ryukin. Ryukin nggak bisa kita bandingkan lagi karena memang kelihatan banget bedanya. Tapi antara ikan tekim dengan demekin ini yang sering tertukar. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kamu yang bingung selama ini bedain ikan tekim dengan demekin. Oh ya, ikan tekim ini juga ada jenisnya, semisal panda ya, admin pernah beli, cuman jadinya warna putih karena mutasi warna. Ada juga ikan seperti admin sebutkan tadi, ikan blackmoor, itu tekim, pernah juga berubah warna. Karena ya nama ikan mas koki pasti akan berubah warna, apalagi kalau kamu kasih pakan yang punya pewarna di dalamnya. Dengan kondisi pH air dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi warna ikan mas koki. Ya, bahasan soal warna ini sudah pernah dibuatkan di video khususnya, silahkan kamu cek di channel ini. Ya, jadi nggak perlu lagi ya bingung bedanya antara tekim, demekin, dan ryukin. Ya, kita bandingkan aja tekim dengan demekin. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Itu based on pengalaman admin saja selama memelihara ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.